Halo Sobat Grafik Bali, kali ini kami akan memberikan review bagaimana pengalaman setelah menggunakan Redmi 9T setelah 1 bulan. Simak terus video ini. Nah, ini dia Redmi 9T dari Xiaomi. Jadi HP ini launching di tahun 2021. Untuk bodinya sendiri ini termasuk kelas entry level ya, jadi kelas pendatang baru yang hampir mirip atau bisa dibilang pengembangan dari Xiaomi Poco M3. Untuk warnanya sendiri ini warnanya Ocean Blue, jadi dia punya body metallic glossy. Jadi ada satu titik sebagai titik pusatnya itu di bagian kamera ya. Untuk warnanya ini sangat bagus menurut saya. Jadi kalau saya milih HP lebih baik pilih yang grey, hitam ataupun ocean blue seperti ini. Kalau yang hijau itu tampilannya nggak terlalu bagus. Nah, untuk spesifikasi Anda bisa cek di GSM Arena. Ini pakai CPU atau SoC Qualcomm ya. Jadi serinya Snapdragon 662. Untuk pemakaian sehari-hari kami menggunakannya untuk browsing biasa. Selanjutnya chat. Jadi kami pakai WhatsApp, pakai Telegram. Untuk nonton film ini sudah lumayan bagus karena layarnya yang besar dengan kerapatan layarnya Full HD, jadi 1080 ya kali 2300-an. Untuk performa ini pastinya sudah bagus karena dia menggunakan chipset Snapdragon ya, seri 662 itu sudah termasuk kenceng. Jadi kami biasanya pakai main Plant vs Zombie. Ini sudah sangat bagus. Nah, selanjutnya untuk dari sisi layar sudah cukup bagus. Untuk kameranya ini, jadi review kami ya, review jujur. Untuk kamera ini tidak terlalu bagus karena pastinya untuk kamera itu yang terbagus pastinya dari seri iPhone, Sony ataupun Samsung. Sisanya kurang enak menurut kami ya. Jadi ini ada fitur AI-nya, ada fitur portrait. Jadi kalau fitur portraitnya yang bagian belakang itu blur ya, jadi kita klik objek seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi menurut saya sih ini kurang bagus karena over exposure. Jadi kadang HP ini kurang bagus untuk perekaman video ataupun fotografi. Untuk HP ini yang saya beli itu RAM-nya 4GB dengan memori internal 64GB. Untuk lebih jelasnya kita bisa cek di AIDA. Selanjutnya klik sistem. Nah, di sini ini RAM-nya yaitu 4GB dan memori internalnya yaitu 64GB. Jadi dengan RAM 4GB Anda sudah bisa melakukan aktivitas dengan sangat cepat. Apalagi Redmi 9T dengan RAM 6GB. Jadi pastinya sangat-sangat cepat untuk digunakan dalam beraktivitas.
Dan biasanya SoC yang bagus itu dengan RAM sedikit pun sudah bisa beroperasi dengan sangat cepat. Jadi jika dibandingkan dengan HP-HP yang lain, walaupun dikatakan RAM-nya 8 GB, namun chipset atau SoC-nya tidak mendukung, maka hasilnya tetap saja akan lambat atau bisa dikatakan lelet. Jadi di sini Redmi 9T ini sudah dibekali RAM 4 GB dan dipadukan dengan chipset atau SoC Qualcomm Snapdragon 662, itu sudah sangat cepat. Apalagi SoC ini dipadukan dengan RAM 6 GB, pastinya akan lebih cepat lagi. Untuk speaker sendiri ini sudah dual speaker ya, jadi ada speaker bagian atas dan speaker bagian bawah. Jadi lumayan stereo. Nah, tapi kesan dari kami itu yang kurang, ya agak kurang sih, itu ketika menggunakan speakernya itu sangat terasa bergetar di bagian belakang ini. Jadi bergetar tengah ini. Tapi ini sudah termasuk bagus ya ketimbang yang lain. Jadi kalau HP lain pastinya lebih terasa getarannya dengan dual speaker seperti ini. Untuk headphone atau headset, jadi kalian nggak perlu lagi cari kabel penghubung antara charger ke headset. Jadi ini sudah dilengkapi dengan lubang jack ya, jadi sangat bagus. Selanjutnya untuk slot SIM-nya ini sudah dual SIM dan sudah dilengkapi dengan satu slot micro SD. Jadi kalian nggak perlu lagi model hybrid ya. Setelah itu untuk kamera pastinya ini. Setelah itu dari sisi performa ini sudah bagus. Jadi kalian coba pakai untuk main game. Ini layarnya udah besar, sudah ada game turbonya. Ini jadi loadingnya lumayan cepat. Jadi saya biasa pakai main ini ya, karena sepertinya Mobile Legends udah biasa-biasa aja. Jadi kita cari pengalaman game ini online juga ya. Jadi kalau misal terhubung dengan internet, dia akan update library-nya seperti itu. Nah, untuk multitaskingnya juga sudah lumayan kencang. Nah, bagaimana dengan bagian kanan? Jadi bagian kanan ada tombol atas dan volume bawah, dan volume atas ada tombol power. Jadi ini sudah unlocknya dari sisi samping ya. Jadi sidik jarinya di samping seperti ini, kita lihat. Jadi menurut saya ini sudah cepat. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Nah, sudah cepat. Jadi kalian nggak perlu ragu lagi. Ini sidik jarinya sudah bagus. Untuk main game juga sudah bagus. Nah, bagaimana dengan spesifikasi lainnya? Ini kalau kita lihat di AIDA, displaynya ini masih pakai layar IPS. Nah, untuk baterainya ini salah satu keunggulan dari HP ini, yaitu baterainya 6000 mAh ya. Jadi ini sudah sangat bagus, jadi kalian bisa pakai seharian
untuk browsing ataupun chatting ya. Kalau nonton video sih kayaknya sampai setengah hari. Nah, jadi untuk chargernya ini sudah fast charging. Jadi saya perlihatkan dulu. Nah, ini. Jadi ini sudah fast charging 22,5 watt. Jadi ini aslinya. Jadi kalau kalian colokin fitur ini, jadi kalau kalian ngecas atau colokkan chargernya ke HP, itu nanti di bagian kanan, pojok kanan itu terlihat ikon petir dua buah ya. Jadi seperti bertumpuk petirnya. Kita coba dulu. Nah, ini. Nah, jadi saya akan dekatkan. Nah, jadi ini sudah fast charging. Jadi ada 2 petir yang tertumpuk. Ini sudah support fast charging HP-nya. Jadi karena ini memang charger bawaan dari Redmi 9T. Jadi kalian nggak perlu berlama-lama lagi ngecasnya karena sudah support fast charging. Kita coba. Kalau misalnya tidak fast charging seperti ini contohnya. Nah, jadi untuk icon petirnya 1, jadi ini tidak fast charging. Jadi udah Type C ya, jadi sangat bagus, sudah modern untuk saat ini. Nah, di sini kenapa saya beli Redmi 9T ini? Ini pastinya punya fitur lainnya, yaitu ada NFC-nya. Jadi Redmi 9T sudah support NFC. Jadi kalian kalau mau ke tol tinggal tempelkan kartu tolnya, mungkin berisi seperti itu e-money-nya biar kelihatan berapa sisa saldo, lalu kalian bisa top up secepat mungkin. Karena seri-seri HP lain, bahkan yang seri Note sendiri, tapi dalam seri Note Lite itu ada yang tidak support dengan NFC seperti itu. Jadi ini sudah sangat-sangat lengkap fiturnya. Snapdragon 662, kamera ultra wide juga ada, karena seri Poco sebelumnya, Poco M3 itu tidak memiliki kamera ultra wide seperti ini. Seperti ini. HP ini sangat cocok untuk kalian yang punya budget 2 juta dengan fitur lengkap. Cukup sekian review dari kami. Semoga nantinya Redmi memberikan salah satu fitur di mana kalian bisa mengecilkan volume atau membesarkan volume tanpa menggunakan tombol bagian samping. Jadi lebih awet nantinya karena mereka baru menggunakan fitur quick ball saja ya. Jadi di sini kalian bisa mengunci atau menonaktifkan HP ini dengan cara quick ball ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan pernah bosan nonton video kami, karena kami juga tidak akan pernah bosan buat konten. Sampai ketemu di video selanjutnya.